Selanjutnya saya akan menambahkan item pada bagian ini. Di bagian home, about, sama outer login ini saya akan menambahkan menu drama Korea. Sebelum itu kita harus menuju ke localhost jumlah administrator. Ini terus kita beralih ke menu, terus manage. Nah, di sini kita bisa menambahkan new menu. Di sini titel kita bisa ambil drama Korea, terus untuk sebentar. Nah, di menu ini kita bisa klik menu, terus main menu, kemudian new. Setelah itu kita bisa membuat menu title drama Korea. Setelah itu menu type kita select, terus artikel kita pilih yang single artikel. Jika sudah, kita klik publish. Jika sudah, kita klik save and close. Nah, kemudian untuk menambahkan main menu di dalam drama Korea itu dapat dimulai dengan menu, manage, lalu new, jika ini kita beri nama drama Korea, terus select ini artikel, single artikel. Jika sudah, create. Nah, di menu create ini kita bisa menambahkan deskripsi. Saya kita cari di browser baru, kita copy, tempel. Kalau sudah, save and close. Ya, titel ini kita kasih nama drama. Sudah. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian saya akan membuat tutorial untuk mendownload template buat jumlah. Jadi kita ke browser, terus kita ketik as template jumlah, enter. Kita pilih yang paling atas. Nah, di bawah ini sudah banyak template mau gratis maupun yang berbayar. Nah, kita sudah masuk ke template dari jumlah. Namun sebelum itu kita harus melakukan sign in terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Kemudian kita memilih pojok kiri atas dengan kata kunci jumlah. Kemudian kita bisa memilih template sesuai kebutuhan. Di sini saya memilih template yang line receipts, klik more. Ini bisa kita lihat demo previewnya. Seperti ini. Dikarenakan template yang tadi itu harus berbayar, jadi saya beralih ke template lain, yaitu kita pakai yang regular license. Ini kita klik download free version. Jika sudah, kita
centang yes I accept the above terms and conditions, lalu download. Kita tunggu terlebih dahulu untuk hasil downloadnya. Lalu jika file sudah di-download, kita buka di file manager. Kemudian untuk kita buka di unduhan, filenya sudah berbentuk zip. Untuk memudahkan saya dalam mencari, nanti kita buat folder baru, kita beri nama template jumlah, kita pindahkan, kita copy, sudah kita ekstrak. Nah, jika sudah diekstrak, nanti akan ada file seperti ini, kemudian ada documentation, extension. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali ke halaman jumlah administrator. Nah, kemudian kita kembali ke halaman administrator, yaitu localhost, garis miring jumlah, terus administrator. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini gunanya administrator adalah sebagai sarana untuk mengedit dan membuat sebuah komponen. Setelah itu kita beralih ke extension, kemudian setelah itu kita pilih opsi extension, kemudian manage dan install. Akan muncul upload dan install jumlah extension. Di sini kita bisa drag and drop file here to upload. Kita bisa pilih file. Template jumlah berhasil. Kemudian kita pilih insert. Di sini kita pilih yang file zip tadi. Dan seperti ini. Kemudian jika kita ingin mengubah tampilan dari template yang sebelumnya masih tampilan biasa, kita klik opsi extension, kemudian kita beralih ke template. Nah, template ini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika sebelumnya saya menggunakan template yang default itu pakai protostar, ini bisa kita klik yang bintang. Kemudian saya ingin mengubah ke tampilan template yang sudah saya download tadi dengan klik tanda bintang di seperti ini. Kemudian kita bisa cek jika sudah muncul message yang berwarna hijau, ini berarti sudah berhasil. Kemudian kita bisa cek di halaman awal tadi, dan tampilannya akan berubah seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tutorial dari jumlah, yaitu multi language. Langsung saja kita beralih ke extension, kemudian kita pilih language, kemudian install. Jika sudah, kita akan di halaman depan milik saya ini terdapat hanya satu bahasa, yaitu Inggris UK United Kingdom. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa ke install language. Nah, kita klik install. Ini kita bisa ketik bahasa yang teman-teman inginkan, misalnya Indonesia. Kita klik
bahasa Indonesia, kemudian kita klik search. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik install. Jika sudah muncul tampilan message seperti ini, berarti instalasi sudah berhasil. Kemudian kita bisa beralih ke menu, kemudian konten, terus kategoris. Namun sebelum itu kita lihat di language terlebih dahulu. Untuk set defaultnya seperti awal saya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa default. Kemudian untuk mengaktifkan bahasa Indonesia sebagai bahasa default, kita bisa beralih ke content language. Nah, untuk di bagian sebelah kiri bahasa Indonesia ini masih terdapat tanda silang, berbeda dengan yang berbahasa Inggris sudah memiliki tanda checklist. Kemudian jika masih terdapat tanda silang merah namun belum checklist, kita bisa klik 1 atau 2 kali sehingga nanti di sebelah kiri akan muncul centang biru seperti ini. Nah, jika sudah muncul message berwarna hijau berarti ini sudah berhasil. Kemudian jika sudah, nanti akan muncul tanda checklist hijau seperti ini. Jangan lupa pastikan untuk gambar bendera di sebelah kanan ini sudah muncul. Untuk langkah selanjutnya kita ke konten, kemudian kategoris. Nah, di sini kita akan membuat dua konten. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah konten yaitu berbentuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita ke opsi ke menu konten, kemudian kategoris. Nah, di kategoris ini kita buat new. Nah, setelah itu titel kita buat Indonesia. Kemudian kita pilih untuk language-nya, kita pilih bahasa Indonesia. Terus kita save and close. Kemudian kita buat kategori baru lagi, new, lalu English. Sudah, kita pilih language-nya English, terus save and close. Sudah. Kemudian jika sudah, nanti akan muncul message kategori save. Nah, ini sudah muncul Indonesia dan Inggris. Kemudian juga language-nya sudah muncul bendera antara Indonesia dan juga UK, United Kingdom, Inggris. Selanjutnya, kemudian setelah itu kita kembali ke konten, terus artikel. Nah, di sini banyak artikel ya teman-teman. Terus supaya memudahkan, kita checklist semua, check all item. Kemudian kita klik batch. Kemudian nanti akan sebelumnya kita harus memastikan bahwa ini sudah tercentang semua. Jika sudah, jadi harus tercentang semua seperti drama Korea, your template, your models ini, about your homepage, welcome to your blog, working on your site, about. Ini pastikan sudah tercentang semua. Kemudian kita klik ke batch. Di dalam batch ini banyak sekali pilihan. Batch process to select article, ada set language, to move or copy your selection, please select a category, set access level, dan add tag. Namun di sini kita klik yang to move or copy your selection, please select a category. Kita klik, kita
ke bahasa Inggris terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu do you want to move the items or make a copy of them. Sebetulnya dua-dua ini tuh sama aja, tapi yang copy ini akan membuat konten kalian itu menjadi dua, tapi kalau move yang konten satu itu sudah terhapus seperti itu. Jadi aku pilih yang copy aja. Terus kemudian proses, sudah muncul page proses complete. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu sama untuk penerapan yang bahasa Indonesia. Caranya itu sama seperti yang tadi, kita checklist semua terlebih dahulu, kemudian kita ke page. Terus untuk set language kita pilih yang bahasa Indonesia. Ini kita Indonesia, kemudian kita copy, terus kita proses. Sudah. Nah, jadi di sini sudah ada tampilannya dari Inggris ke Indonesia. Namun di sini masih terdapat centang dan juga X. Ini bisa kita ubah untuk publish-nya nanti. Namun kita juga harus mengganti ini menjadi ke bahasa Indonesia. Kita klik. Now working on your site. Ini saya kurang tahu dalam bahasa Indonesia seperti apa, jadi untuk mempermudahkan saya akan memakai Google Translate. Kita tunggu sebentar. Kita copy, Ctrl C, bekerja di situs Anda kita salin. Nah, ini juga kita ganti ke bahasa Indonesia. Ini kita save. Kemudian jika sudah kita ubah menjadi bahasa Indonesia, ini kita statusnya publish. Kemudian untuk kategori ini kita pilih yang Indonesia. Ini juga setelah itu kita save and close. Terus kita checklist. Kemudian ini juga sama seperti dengan yang proses tadi. Melanjutkan dari yang tadi, kita juga ubah yang ini, about.
publish, terus save. Baik, ini semua kategori saya sudah ubah dari bahasa Indonesia ke Inggris maupun Inggris ke Indonesia. Nah, untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa membuat dua menu, yaitu menu untuk bahasa Indonesia dan juga menu untuk bahasa Inggris, yang dengan cara kita kembali sebentar, kita refresh, kita ke menu manage new, untuk bahasa Indonesia kita Indonesia, lalu untuk menu type menu ID. Jika sudah, kita ke save and close, terus kita ke new lagi, English, terus kita tambah menu egg, kemudian kita save and close. Nah, di sini kita memerlukan, kemudian untuk langkah selanjutnya kita ke menu, lalu ke untuk mengubah saya ingin ke Indonesia terlebih dahulu. Jika seperti ini, selanjutnya jika sudah masuk ke tampilan seperti ini, kita ke new. Nah, tadi yang di halaman depan itu saya ada home, about, login, sama saya ingin menambahkan beranda. Untuk select menu itemnya, artikel kategori blog, kemudian untuk kategori pilih yang Indonesia. Jika sudah, untuk menu jangan lupa Indonesia, kemudian parent item, status publish, lalu klik yang save and close. Ini sudah muncul. Kemudian kita buat yang bahasa Inggris, homepage, menu item pilih yang artikel kategori blog, kemudian menu English, publish, dan ke save. Select kategori, pilih yang English.
Sudah. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita membuat menu, kita cancel terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih yang Indonesia terlebih dahulu. Di sini sudah ada beranda yang sudah diedit tadi, kita tambah lagi baru. Di sini kita ketik tentang, kemudian select, ini kita pilih artikel, single artikel. Sudah, kita pilih yang tentang. Kemudian untuk menu sudah, untuk bahasa kita ubah ke bahasa Indonesia. Sudah, kita save and close. Kemudian kita buat yang di sini juga sudah ada bendera Indonesia. Kemudian kita buat yang Inggris. Di sini sudah ada homepage. Homepage ini kita buat ke artikel kategori blog. Inggris. Sudah, kita save and close. Kemudian kita tambah lagi baru. Ini title tentang, kita ketik about. Kemudian artikel, single artikel. Untuk language jangan lupa diubah ke bahasa Inggris. Untuk select artikel kita pilih yang about. Sudah, kita save and close. Nah, ini sudah muncul tampilan dari homepage. Oh ya, kita ubah dulu bahasa ini Inggris. Kita save and close. Sudah. Kemudian untuk di tampilannya yang awal tadi itu masih belum ada perubahan dikarenakan kita belum melakukan proses plugin, yaitu caranya dengan extension. Kemudian klik plugins. Kemudian untuk selanjutnya, jika kita sudah ke extension, kemudian ke plugins, kita search, kita ketik language, kita search. Ini akan muncul seperti ini, maka kita harus klik 1 atau 2 kali untuk mengaktifkan. Seperti ini. Kemudian kita beralih ke. Kemudian untuk langkah selanjutnya, agar untuk menaikkan konten-konten yang telah dibuat dan menjadikan bahasa yang lebih ini, maka untuk langkah-langkahnya bisa kita edit, klik, kemudian kita ke association, kemudian ke select, bekerja di berarti di working on your site. Sudah, maka kita save and close. Di sini sudah berubah menjadi M. Kita juga sama lakukan tentang, kita association, select, about, save and close. Kemudian selamat datang di blog Anda, association, select, welcome to your blog. Kita save and close. Sudah, lalu tentang halaman Anda, association,
Kemudian untuk langkah selanjutnya kita ke menu, kemudian manage, kemudian di bagian menu Indonesia kita add a module for this menu, kemudian kita ketik modul Indonesia, kemudian kita ke advance modul, ke position 1, kemudian jangan lupa untuk language juga kita ubah ke bahasa Indonesia, kita save and close. Sudah, kemudian ke English juga sama, kemudian untuk bahasa juga jangan lupa, untuk position, kemudian position 1, bahasa juga jangan lupa English, kemudian save and close. Sudah, kemudian jika sudah, teman-teman juga harus mengecek kembali di main menu, kita klik yang bagian modul, main menu public in position 1, klik, kemudian ke advance, kemudian ada navpaste, kita copy, Ctrl+C ke bagian English dan juga Indonesia, kita klik, sebentar, di advance kita save, kemudian di Indonesia juga sama, advance sudah, English, advance, Ctrl+V, save and close. Baik, kemudian kita ke extension, ke modul, kemudian new, kita cari language switcher, kemudian jika sudah, kita save and close. Sudah, kemudian untuk langkah selanjutnya dalam membuat form, kita beralih ke extension, kemudian manage dan install. Selanjutnya, jika nanti ada install from web, nanti ada tulisan di sini, itu klik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ketik di search itu form, search,
akan muncul template seperti ini. Nah, ini nanti kita tinggal klik, lalu teman-teman bisa memilih kemudian install. Nah, selanjutnya kita klik salah satu form. Nah, di sini kita install, lalu nanti akan muncul tampilan instalan berhasil. Kita klik. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita ke komponen convert form. Nah, di sini sudah ada beberapa menu. Kemudian untuk langkah selanjutnya ini kan sudah muncul beberapa menu seperti new form, forms, campaign, submission, add-ons, import option, knowledge base. Kita bisa pakai yang new form, klik. Nah, di sini sudah ada beberapa template dari form, atau bisa blank form, itu buat dari awal. Di sini ada yang berbayar, ada yang gratis. Kita pilih yang ini aja, insert. Di sini kita edit outlines, first name, ini bisa diedit. Nah, kemudian sebelum itu kita balik ke halaman awal tadi. Nah, ini kita bagian yang new form. Jika sudah, kita ke insert. Kemudian kita sudah bisa edit action, informasi pribadi, kemudian save. Ini kita juga bisa mengedit yang lain. Save. Ini juga bisa menambahkan gambar. Ini seperti ini, teks. Mungkin kita ambil gambar seadanya dulu. Insert. Seperti ini. Kemudian jika ingin menambahkan atau membuat form sendiri, kita bisa ke komponen, kemudian convert form, klik. Nah, di sini kita buat new form, blank form. Nah, di sini ada ini sudah ada template-nya. Ini bisa diganti, misal nomornya aja. All fields. Save.
Sudah. Kemudian ini ada add files. Saya ingin pakai drop down. Kemudian bisa kita pilih ya teman-teman, misal text box atau drop down. Drop down ini misal jenis gender, kemudian saya name, save. Sudah. Setelah itu ini bisa kita buat male maupun female. Hapus. Nah, ini sudah muncul di sini. Kemudian setelah itu ini tampilan untuk forms yang gagal dan sudah berhasil seperti ini. Kemudian saya ingin menambahkan new image. Terus seperti ini, new, enter, insert. Kemudian kita ke menu. Nah, di sini ada menu item. Kita new, kita beri nama komentar aja. Kemudian select ini convert forms. Nah, kemudian di Indonesia, jadi kita ubah ke Inggris. Kemudian kita save and close. Ini sudah ada. Nah, kemudian untuk menampilkan kita bisa ke new yang Indonesia, new. Kemudian misal ini komentar. Setelah itu untuk language-nya bahasa Indonesia, kemudian menu type convert form. Nah, sudah. Kemudian save and close. Ini mungkin sudah saya buat ya teman-teman, jadi tidak muncul. Kita cancel. Ini sudah ada. Untuk kita edit saja. Untuk bahasanya itu bahasa Indonesia. Kita save. Yang English ini komentar tidak usah. Yang komen ini juga sama seperti tadi. Kita close. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Untuk yang bahasa Inggris, komen akan sudah muncul seperti ini. Dan untuk yang bahasa Indonesia, sebelum itu kita beralih ke SMPP terlebih dahulu. Kita buka admin, kita klik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik yang PHP My Admin, kemudian kita nanti masuk di sini. Nah, kita pilih file jumlah, kemudian di sini terdapat format SQL. Sebenarnya kita harus ekspor terlebih dahulu. Nah, ini kita ekspor.
Nah, sudah, kita buka di file manager, di unduhan, lalu saya sudah punya satu, kemudian kita nanti bisa dapat melakukan archive terlebih dahulu. Nah, jika sudah file tersebut ada, kita buka di Windows C, kemudian Save, htdocs, kemudian jumlah. Nah, jumlah ini kita ekstrak terlebih dahulu ke dalam bentuk zip, add to archive, kemudian kita add to archive, kita ganti berbentuk zip. Untuk menunggu, kita beralih ke, kemudian kita kembali ke beranda Niaga Hoster. Di sini teman-teman seangkatan IIB, terutama kelas portal B, itu memakai satu akun yang sama untuk melakukan akun hosting maupun mengonlinekan itu tadi, apa namanya, konten. Nah, sebelum itu kita balik lagi ke halaman awal dan kita gabung. Ini ada menu hosting dan domain maupun email, kemudian ini kita ke domains, kita my ID, terus kita ke home. Nah, di hosting kita manage, kemudian di domains, subdomains. Karena saya belum ada di sini, maka saya membuat subdomainnya Yunita. Lihat. Ini sudah. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita klik dashboard, kemudian database. Untuk memudahkan pencarian nama, kita bisa menyamakan antara database dengan subdomain yang telah dibuat tadi. Saya pakai Yunita, juga Yunita. Passwordnya terserah, yang penting memudahkan teman-teman. Lihat. Nah, untuk selanjutnya ini saya sudah punya database ini dan ini, kemudian klik enter phpMyAdmin untuk memindahkan dari localhost ke Niaga Hoster. Nah, seperti ini. Untuk melakukan import, nah selanjutnya untuk melakukan import, kita klik file ini, kemudian kita import. Nah, use file, kita klik, kita pilih file jumlah yang berbentuk SQL, kita buka. Nah, jika sudah, kita import. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu ini tadi saya sudah melakukan import, yaitu klik file ini, kemudian import, lalu nanti jika ada pilih file yang sudah jumlah yang berbentuk zip, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita kembali ke halaman Niaga Hoster, kita pilih dashboard, kemudian tadi sudah ada itu, maka kita pilih file manager. Nah, di situ sudah ada beberapa nama, saya buat new folder, terus saya buat Yunita, kemudian saya akan mengupload file zip yang tadi, upload, kita pilih folder, kemudian
Nah, kemudian kita pilih file. Kita pilih yang jumlah yang berbentuk zip. Kita tunggu. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita ekstrak file jumlah zip, nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, ini bisa dihapus supaya penyimpanan di dalam Niaga Hoster ini tidak penuh. Kemudian kita klik. Di dalam file yang tadi ini masih terdapat file jumlah. Kita buka. Selanjutnya kita Ctrl A, kemudian Ctrl C. Atau klik kanan, kita move file ke titik 2, move. Langkah selanjutnya yaitu yang copy paste. Ini kita bisa melakukan dengan klik kanan, Ctrl A, terus Ctrl C, kemudian di paste di dalam file yang ini. Nanti sudah muncul seperti ini. Ini berhubung tadi sudah ada file sebelumnya yang aku hapus karena supaya nggak membingungkan. Terus untuk langkah selanjutnya kita pilih yang configuration, klik kanan, kemudian permission, kita centang bagian yang owner. Nah, kalau udah kita update, sudah. Kemudian kita double klik yang configuration PHP. Nah, di sini kita akan berfokus pada baris ke-17, 18, sama 19, yaitu root ini terus jumlah. Nah, kemudian yang fokus pada baris 17, 18, sama 19, ini pada 17 ini tadinya itu root. Nah, ini diganti sama yang ini MySQL user. Kemudian yang password itu password yang tadi. Terus yang PBDB ini tuh tadi dipakai di namanya itu sebelumnya jumlah, terus diganti jadi yang username yang ini, yang database ini. Sudah. Kemudian jika sudah mengganti di baris ke-17, 18, dan 19, kita klik save di pojok kanan sampai muncul tanda centang, kemudian kita silang. Lalu kita masuk ke website, lalu domain ke subdomain, kita copy, paste.